Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan produktivitas kerja dengan konsep slow living. Apakah kamu berolahraga 3-4 kali dalam seminggu? Apakah dalam sehari kamu minum banyak kopi? Apakah dalam sepekan kamu sempat melakukan hobi kamu? Apa yang dirasakan ketika kamu sedang memikirkan pekerjaan itu? Apakah pekerjaan kamu cukup fleksibel sehingga kamu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Berapa banyak waktu yang kamu bisa gunakan untuk bersantai? Memiliki kehidupan yang seimbang antara urusan kantor dan keluarga memang tidak pernah mudah. Hingga tidak jarang kamu harus mengorbankan pikiran dan waktu untuk keluarga, juga diri sendiri, demi merampungkan urusan pekerjaan. Apalagi jika kamu terpaksa harus lembur di pekerjaan kamu. Ketika kehidupan kamu selalu terburu-buru dan lebih banyak berkutat di pekerjaan, di belahan dunia lain malah sedang mulai menerapkan konsep slow living. Dalam urusan pekerjaan, terutama untuk meningkatkan produktivitas kerja, mereka tidak lagi bekerja dari pagi hingga petang atau malam secara terus-menerus. Namun mengubah gaya dan jam kerja menjadi lebih fleksibel serta efisien. Menurut Wikipedia, gerakan hidup yang lebih lambat atau slow movement mulai dikenal pada tahun 1986 oleh Carlo Pertini. Ini sudah pernah dibahas melalui YouTube saya sebelumnya. Hal ini merupakan revolusi budaya yang melawan anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Filosofi slow living bukan berarti melakukan segala sesuatu dengan kecepatan seekor siput, melainkan melakukan sesuatu dengan kecepatan yang benar, menikmati setiap jam dan menit daripada hanya menghitungnya. Melakukan segala hal sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas, bukan secepat mungkin, kualitas di atas kuantitas, baik dari segi pekerjaan, makanan, sampai pengasuhan. Sebut saja sejumlah perusahaan di Swedia yang dalam beberapa tahun terakhir menerapkan konsep slow living dan meminta para pekerjanya untuk fokus ke pekerjaan hanya selama 6 jam per hari. Seperti yang dilakukan perusahaan Toyota yang berpusat di Gothenburg, Swedia sejak 14 tahun lalu. Konsep slow living juga diadaptasi oleh Philip Mundus, perusahaan pengembangan aplikasi di Stockholm sejak 2015. Menurut CEO Philip Mundus, Linus Feld, bekerja selama 8 jam sehari tidak efektif. Tetap fokus bekerja selama 8 jam sehari itu merupakan tantangan besar, kata Feld di situs independen. Apalagi di saat yang bersamaan, kita memiliki urusan dan kehidupan pribadi. Waktu kerja selama 6 jam memang terbilang cukup singkat. Agar berjalan efisien, Feld melarang pekerjanya membuka media sosial selama jam kerja. Jadwal pertemuan dan rapat juga dibuat seminimum mungkin, dan segala gangguan yang bisa memecah konsentrasi pekerja dihalau sebisa mungkin. Dengan begitu, kami berharap pekerja bisa lebih intensif selama di kantor, kata dia. Faktanya, mempersingkat waktu kerja ternyata tidak hanya akan membuat kamu lebih fokus. Menurut penulis buku In Praise of Slowness, itu juga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Lebih dari itu, konsep ini bisa memberikan energi lebih untuk kamu dalam menikmati kehidupan pribadi. Kamu pun bisa lebih bahagia dan sehat. Lalu bagaimana bila kantor atau tempat kerja kamu tidak memiliki kebijakan 6 jam kerja seperti Philip Mundus atau Toyota di Swedia? Menerapkan konsep slow living dalam pekerjaan kamu sendiri untuk meningkatkan produktivitas kerja bisa menjadi jawabannya. Berikut adalah caranya. Yang pertama, memulai hari dengan tenang. Meminum segelas air putih ketika bangun tidur, menyempatkan diri untuk bermeditasi atau jogging di sekitar rumah, membuat dan menyantap sarapan bisa membantu kamu memulai hari dengan kondisi psikis dan perut yang tenang. Dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru, kamu pun bisa memetakan pekerjaan di hari itu, mana pekerjaan prioritas dan mana pekerjaan yang bisa diselesaikan kemudian, sehingga kamu dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, memiliki waktu istirahat yang memadai. Berderet email yang harus dibaca, jadwal rapat yang beruntun, atau bertumpuk kertas yang perlu kamu pelajari bukanlah alasan untuk tidak melakukan istirahat, terutama saat makan siang. Meskipun kamu tengah melakukan pekerjaan kantor dari rumah, memberikan waktu untuk diri sendiri beristirahat adalah suatu keharusan. Saat rehat, kamu akan memiliki waktu untuk menyantap makan siang, meregangkan otot, dan mengistirahatkan saraf mata dari layar komputer. Ketiga, membuat batasan. Dimanapun kamu bekerja, buatlah batasan dengan lingkungan sekitar. Misalnya menutup pintu, memasang mode hening pada ponsel, atau hanya membuka satu tab Google Chrome di browser kamu. Tujuannya satu, agar kamu fokus pada pekerjaan sehingga dapat
meningkatkan produktivitas kerja. Membuat batasan ini tidak hanya berlaku pada pekerjaan saja, tapi juga kehidupan pribadi, seperti mematikan ponsel atau email kamu di malam hari atau akhir pekan. Dengan begitu, kamu memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan keluarga. Keempat, mengurangi kebiasaan multitasking. Selama ini, kamu mungkin berpikir bila multitasking akan membuat pekerjaan lekas selesai. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu hanya membuat kamu tidak fokus. Bila sudah begitu, kemungkinannya ada dua. Pekerjaan menjadi berantakan atau tidak selesai dalam waktu cepat. Bila saja fokus, kamu bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Hasilnya pun memuaskan dan tidak melalui proses yang berlarut-larut. Kelima, jalani ritual yang memuaskan. Biasanya kita memiliki satu hal yang kita lakukan hampir setiap hari di tempat kerja. Misalnya membuat kopi atau teh, merapikan berkas di meja kerja, atau menulis things to do pada buku catatan kamu. Pilih salah satu rutinitas sederhana tersebut dan gunakan sebagai cara meredakan kesibukan dan mengembalikan fokus pikiran kamu. Membuat kopi atau teh menjadi sarana yang tepat untuk sejenak lari dari kesibukan kamu. Lakukan hal ini dengan mindful atau konsentrasi pada apa yang kamu lakukan. Dengan demikian, kamu akan kembali melakukan kegiatan dengan fokus yang baru, yang lebih segar. Keenam, isi waktu luang dengan hobi. Daripada mengecek email, update status atau belanja online, habiskan waktu sisa dengan melakukan apa yang menjadi minat kamu. Coba sisihkan 2 atau 3 jam di malam hari untuk melepaskan diri dari jeratan gadget atau TV dan gunakan untuk melakukan hobi kamu. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Ikigai untuk memotivasi dan menemukan kebahagiaan. Jenuh melakukan rutinitas setiap harinya memang manusiawi. Kadangkala saat bangun di pagi hari, kita merasa kurang semangat, tidak bergairah, malas menghadapi hari, bahkan lelah menjalani kehidupan di hari itu. Kalau hal ini dibiarkan, hal ini akan membuat pemikiran berubah menjadi negatif dan mengganggu keseharian kita. Jika kamu merasakan hal ini, kamu perlu mengetahui konsep hidup Ikigai. Ikigai adalah konsep yang berisi nilai untuk menjelaskan makna hidup dan kebahagiaan bagi seseorang. Secara sederhana, Ikigai menjawab keresahan kalian pada pertanyaan dasar, mengapa saya hidup? Tidak perlu hal-hal yang rumit. Alasan sederhana seperti ingin makan enak, menikmati matahari, minum kopi, ataupun hal-hal sederhana lain tanpa disadari bisa membuat hari lebih berwarna dan membuat bahagia. Istilah Ikigai berasal dari bahasa Jepang. Iki berarti kehidupan dan gai berarti nilai. Jadi Ikigai adalah tujuan, alasan, dan nilai hidup untuk seseorang yang siap menghadapi hari. Konsep ini sudah banyak diterapkan oleh warga Jepang dan menjadi rahasia panjang umur mereka. Selain itu, Ikigai juga memupuk motivasi dan tujuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bagi orang-orang yang menerapkan konsep ini, mereka akan tahu alasan mengapa mereka harus bangun setiap pagi dan melakukan sesuatu untuk mencapai harapan. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih bermakna. Ikigai akan membantu kamu dalam menghadapi kerasnya tekanan hidup. Misalnya, kamu tahu hari ini akan melakukan ujian semester yang begitu sulit, menghadapi macetnya jalan saat berangkat kerja, atau harus memberikan laporan dadakan kepada atasan. Dari situ, kamu harus bisa mencari celah untuk tetap bahagia, agar kamu tetap semangat menjalani hari esok. Akihiro Hasegawa melakukan riset pada tahun 2001 mengenai asal-usul dari konsep Ikigai di Jepang. Profesor dari Universitas Tokyo Eiwa ini ternyata menemukan fakta bahwa konsep Ikigai sudah muncul di periode Heian, yang merupakan periodisasi kekaisaran Jepang pada masa lampau. Pada saat itu, warganya percaya bahwa dengan menciptakan kebahagiaan, rasa itu akan membuat hidup lebih berarti. Dan Bednar, seorang penulis Amerika yang melakukan riset untuk mengulas gaya hidup di wilayah yang angka usia hidupnya panjang, mendapatkan bahwa konsep Ikigai dapat diterapkan pada seseorang yang mampu menjawab pertanyaan ini. Apa yang kamu sukai? Apa yang bisa kamu lakukan dengan baik? Apakah kemampuan kamu itu layak mendapatkan bayaran? Apa yang dibutuhkan dunia atau lingkungan dari kamu? Agar kamu dapat menemukan Ikigaimu sendiri, ada elemen yang menjadi irisan dari dasar Ikigai. Berikut elemennya. Yang pertama, passion atau kegemaran. Hal ini adalah irisan dari apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai.
bisa hobi atau minat kamu yang kamu tidak perlu memikirkan cara melakukan kegiatan kesukaanmu itu. Contohnya, kamu senang melukis. Lalu kamu memutuskan untuk menuangkan ide lukisan dalam bentuk lukisan atau karya seni. Hal itulah yang disebut dengan passion. Kedua, profesi. Hal ini ketika kamu tahu cara melakukan sesuatu dan seseorang akan membayar kamu untuk melakukan hal itu. Contohnya ketika kamu membuat lukisan, kamu dapat menjualnya kepada kolektor seni. Dengan begitu, pelukis adalah profesi kamu. Ketiga, pekerjaan. Ketika kamu melakukan suatu hal untuk kebutuhan banyak orang dan kamu melakukannya demi kebutuhan banyak orang, maka hal tersebut bisa disebut dengan vocation atau keahlian. Contohnya, kamu diberi proyek untuk membuat pertunjukan karya seni untuk acara amal atau donasi, maka hal tersebut adalah keahlian yang berguna bagi orang lain. Keempat, misi. Ketika kamu sudah tahu bahwa apa yang sangat kamu sukai dan direfleksikan dalam bentuk kegiatan, serta dibutuhkan oleh banyak orang atau lingkungan, maka kamu sedang melakukan kegiatan yang disebut dengan misi. Contohnya, kamu diundang untuk mengisi pertunjukan musik pada partai politik A dan juga partai politik B juga meminta hal yang sama. Masyarakat hanya meminta kamu untuk melakukan pertunjukan musik yang netral. Dengan begitu, misi kamu adalah ketidakberpihakan akan suatu pihak. Kalau kamu sudah memiliki keempat elemen tersebut, berarti kamu sudah menemukan sisi ikigaimu. Bagi yang belum, menemukan konsep ikigai dalam diri memang tidak mudah. Itulah tadi konsep ikigai untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.